Oke, jadi sekarang sudah ada di samping saya Jessica Mila. Hari ini kita lagi syuting bareng. Jadi ini adalah segmen namanya Speak Speak. Speak Speak ya. Jadi gue akan mengajak ngobrol dan nyepik-nyepikin orang siapapun. Siapa aja yang pernah ya? Kang Sule pernah, Kevin pernah, Kevin Julio. iya. Jadi ngobrol apapun sih sebenarnya. Durasinya nggak nentu. Lo baru saja rilis film apa yang kemarin pernah tuh? Terakhir Jomblo Ngenes. Jomblo Ngenes. Itu nonton dong. belum? Emang udah ada di bioskop? Udah. Oh, udah ya. Oke. Kok nggak ikut PMC waktu itu kemana ya? Lagi berantem apa kalau nggak salah? Enggak. Kemana gitu waktu itu? Berantem mulu nih. Tapi so far kan nih. Enggak. Itu gimmick doang. Tapi so far aman, maksudnya lo suka dengan itu komedi kan kayaknya? Komedi dan makanya. bareng Kevin lagi. Lo nggak bosan? Enggak sih. Enggak ya? Soalnya selalu sama Kevin kan? Selalu sama Kevin sih. Ya enggak sih, sebenarnya film sempet ada 2 film yang nggak sama Kevin. Tapi enaknya tuh kalau sama Kevin karena kita udah sering bareng, jadi udah nggak canggung lagi kalau misalnya harus adegan apa, terus kayak kalau misalnya untuk diskusi tuh lebih enak. Udah nggak canggung lagi apa karena udah enak? Maksudnya udah enak chemistry-nya gitu. Chemistry-nya udah enak. Iya, itu dia. Kevin enak ya berarti ya? Kevin enak banget kalau misalnya. Enak banget Kevin tuh. Enak Kevin banget. kata Mila lo enak banget. Apalagi nih? Chemistry-nya? Iya. Maksudnya buat diajak kerja bareng misalnya untuk acting apalagi enak banget karena dia actingnya jago banget. Dan kayaknya di film ada satu lagi yang Bali apa tuh? Romanen tuh Bali. Itu juga bareng dia kan? Iya, kita sama-sama jadi cameo. Aku ujung-ujung nggak jadi cameo sih, lumayan scene-nya ditambahin. Iya, Kevin jadi cameo, terus nggak scene-nya nggak bareng. Oh, tapi satu judul. Satu judul. Oke. Nah, menanggapi lo yang terlalu sering bareng Kevin itu kan banyak banget gue baca fans-fans yang berharap kalian jadian dan lain-lain. Padahal kalian waktu itu masing-masing punya pacar, lo punya pacar, dia punya pacar. Sekarang juga lo sudah punya pacar, kayak lo risih nggak? Kalau gue jadi lo sih risih banget ya. Apalagi jadi pacar lo kayak, oh ini nyebelin banget sih. Gitu. Ya sempet sih ya awal-awal, tapi ya balik lagi itu kan udah konsekuensi. Jadi akhirnya ya udah dibawa santai aja karena itu pun sebenarnya adalah salah satu dampak apa ya, kayak berarti chemistry sama Kevin dapet nih. Jadi sebenarnya sampai pada baper gitu ya nonton. Bagus juga, berarti kan mereka kebawa sama chemistry di sinetron itu sampai akhirnya pada baper. Berarti menunjukkan kalau gue sama Kevin tuh berhasil memerankannya gitu. Jadi ya tetap harus disyukurin keadaannya ya, dimengerti aja kalau misalnya ada bulian-bulian yang tidak enak di hati. Respon lo tapi apa ketika Kak jadian dong gitu sama Kevin gitu? Responnya nggak direspon, nggak pernah direspon ya biasanya sih cuma menekankan jodoh di tangan Tuhan gitu. Oh gitu. Ya itu jawaban paling aman. Ya, kan? Bawa Tuhan adalah jawaban paling aman. Iya, tapi benar, maksudnya kadang-kadang kayak mereka berusaha untuk menjodohkan, kayak seakan-akan banyak banget loh soalnya gue lihat tuh. Iya, seakan-akan kayak mereka yang mengatur, padahal kan semuanya kan diaturnya sama Tuhan. Jadi kalau misalnya mau berhasil, maksudnya aku sama Kevin ya mendingan ngomongnya sama yang di atas. Jangan ngebully-bully. Betul. Kan malah kasihan dosa, sedih bikin dosa. Bener-bener yang dibully padahal itu pacar-pacar kalian ya. Iya, kan kasihan kan yang dibully. Tapi kayak waktu itu Kevin sama seorang ya itu bernama S. Ya. Sama lo akur atau perang dingin? Akur dong. Oh, akur, bagus. Kita temenan kok. Oh, temenan. Kan pernah foto tuh di Instagram bertiga. Aduh, gue nggak lihat. Tapi itu pasti akan jadi foto yang epic ya karena membantah semua teori orang-orang itu. Iya. Terus Kevin sama cowok lo juga baik-baik saja. Baik-baik aja. Bukan karena momen yang nggak tepat kan? Bukan karena kayak ya ketika yang sono ada isinya gue kosong, ketika gue ada isinya sana kosong. Enggak sih, enggak sempet ya? kok kita kayak dulu syuting bareng dan sama-sama single tapi nggak pernah ada yang deketin atau gimana, kayak emang biasa aja. Ini kita sedikit punya kesamaan di mana kita memulai industri ini dari usia yang lebih muda. Iya. Lo dari umur berapa? 10 sudah main sinetron. Terus lo mempertahankan sejauh itu sampai sekarang, sampai akhirnya sempat vakum dan kembali lewat GGS, sangat menuju peak ya, menuju puncak banget. Jadi kenapa lo masih nyaman di dunia ini? Banyak yang nggak tahan loh. Oh ya? Iya kan banyak. Iya sih. Sebenarnya gini sih,
dari awal karir, ini bukannya mau seorangnya atau gimana, tapi ini yang terjadi ya dari awal karir. Jadi kalian nggak usah merasa dikotbahin ya? Iya, dari awal dari awal karir emang aku tuh sebenarnya nggak ada niat untuk masuk di dunia entertain, dan awalnya justru malah nggak nyaman, kayak nggak suka. Aduh, malas banget sih orang-orang orang-orang main tidur siang, aku harus kerja kadang-kadang sampai malam, kadang-kadang sampai pagi. Tuh setiap hari tuh kayak komplain terus gitu, malah kayak nggak bersyukur. Sampai akhirnya kayak mamaku tuh bilang, udah syukurin aja, banyak orang yang mau main sinetron atau main iklan tapi nggak ada kesempatan. Jadi kamu tuh udah dikasih sama Tuhan berkat, kamu syukurin aja, kamu jalanin aja, sisanya serahin sama Tuhan. Oke, akhirnya berusaha untuk bersyukur dan menjalani dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Tapi itu pun juga sebenarnya aku tuh nggak pernah yang usaha banget kayak casting sana sini sampai kayak gimana tuh nggak. Jadi benar-benar semuanya tuh diatur sama Tuhan sampai sekarang. Jadi kalau aku tiba-tiba karirnya sedikit lebih baik waktu di GGS, itu juga sebenarnya karena rencana Tuhan banget, karena GGS itu datang pas banget aku udah semester akhir kuliah, jadi nggak mengganggu yang namanya sekolah. Binus ya? Iya, binus tapi cabut. Boleh sih saya cantik. Aku mau ambil. Oh iya boleh. Boleh ya? Boleh. Ya. Ya maaf. Cabut karena tidak bisa kuliah offline waktu itu. Terus pindah ke online, baru melanjutkan kuliah lagi. Nah itu dia tuh, jadi itu dulu sempat kayak, aduh pokoknya perjanjiannya sama mama, ya udah nggak apa-apa deh aku syuting, tapi aku nggak mau sampai sekolahnya tuh keganggu gitu. Oke. Jadi akhirnya selama sekolah tuh ngambil job yang bisa tetap sekolah, tetap bisa kuliah dengan baik, yang penting ada kerjaan. Makanya nggak pernah kayak terus-terusan di TV banget juga enggak gitu. Tapi pas banget dapet GGS, itu peran utama pertama yang aku mainin di sinetron. Oh, sebelumnya main sinetron? Sebelumnya main sinetron tapi belum pernah peran utama. Wow. Jadi pas banget dikasihnya tuh udah mau lulus kuliah. Abis itu kan sibuk banget tuh, emang GGS kan syutingnya gila kan. Sampai yang season kedua bla bla bla. Iya, itu jadi kayak udah lulus jadi udah lega. Sekarang tetap sih kayak ya kalau misalnya ada job dari Tuhan ya dijalankan, tapi nggak pernah yang pokoknya harus banget ini. Nggak pernah ngoyo gitu. Berdoa aja. Dan dari pandangan lo nih, kira-kira apa faktornya yang bikin GGS tuh waktu itu bisa unggulnya gila-gilaan dibandingin tayangan sejenis pada saat itu? Faktornya GGS selain luck ya? Ya. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena tema yang kayak gitu saat itu masih baru ya, karena kan dulu mungkin kebanyakan ya drama-drama aja biasa, cuman belum ada yang kayak dari vampir atau serigala. Nah semenjak itu kan mulai banyak yang dari siluman-siluman lah, entah harimau dan mermaid. Pokoknya ya siluman-siluman menjelma. Ya itu kan karena awalnya masih baru banget tuh, fresh banget. Terus memang itu kan mengadaptasi dari idenya kan dari film Twilight. Saga. Iya, yang memang saat itu juga sempet hits banget ya. Jadi ketika dibuat sinetron, mungkin orang jadi penasaran gitu. Dengan kearifan lokal, pemain-pemain yang beda gitu kali ya. Karena semua bintangnya tuh naik loh. Lo, Aliando, Prilly, Kevin, kayak sampai Ricky Harun dan lain-lain itu bukan lahir sih sebenarnya, cuman lewat GGS tuh jadi naik banget. Naik ya. Naik sekali gitu. So, kedepannya apakah akan tetap ini pertanyaan closing gini. Kedepannya apakah akan tetap mau acting aja, tetap nggak mau yang lain gitu, atau kayak pengen nyoba ini itu, nyanyi iya dong? Pernah sih, iya kan? Ya berhubung suaranya masih pas-pasan, jadi masih harus banyak belajar lagi. Bener, harus banyak belajar lagi ya. Sambil belajar yang itu masih fokus di acting dulu sih. Acting. Yep. Ini sebenarnya gue agak benci menanyakan ini, tapi semua wartawan kalau ketemu pasti nanya gini juga ke gue. Ada rencana nikah? Nyebelin kan? Rencana nikah ada, cuman nantilah ya. Masa orang nggak ngerencanain nikah, nikah serem juga kan? Tuh kenapa sih kalian tuh suka nanya kayak gitu? Sebel nggak sih kalau ditanya gitu? Iya. Capek kan? Sebel sih sebenarnya, bukan sebel sama pertanyaannya, sebel sama judul-judulnya gitu. Oh iya, karena suka di twist tuh. Iya. Nah, pernah nggak lo jadi korban twist itu? Pernah sih. Apa waktu itu coba? Waktu itu pertanyaannya apa, terus ditulisnya apa?
Ini gue gantian cerita ya, gue pernah dulu ditanya gini. Pertanyaannya sama teman, gimana, serius nggak pacarannya? Lah kalau ditanya serius, masa mau dibilang nggak serius? Ya serius lah ya, maksudnya pacaran serius. Iya. Terus nanti kedepannya ada rencana pengen nikah atau cuma main-main aja gitu? Ya gue coba ya masa mau main-main sih gitu kan? Ya kalau ditanya pengennya ya pasti pengennya nikah gitu. Orang tuanya udah tahu, ngelarang? Nggak ngelarang pacaran. Iya. Terus judulnya gini, kantongi restu orang tua, Joshua siap nikahi pacar. Siapa yang bilang siapa? Makanya kalian tuh baca tuh, aduh, jangan reaktif. Ini sebel banget kalau. Sebel banget. Banyak sebenarnya aku nggak ngingetin juga, cuman pernah lah ada kejadian-kejadian sama lah kayak gitu pernah. Ditus gitu judulnya. Iya. Jadi orang baca judulnya kayak ya orang juga bingung ya, kayaknya baru baca judul aja udah aneh. Seakan-akan itu beritanya gitu. Iya. Kadang nggak dibaca artikelnya, terus main di retweet terus dikomenin di Twitter gitu. Oh pernah juga ternyata ya. Biasa. Ya baiklah kalau gitu, terima kasih Mila. Sama-sama. Sukses selalu. Channelnya apa kalau mau subscribe? Jessica Mila di YouTube. Walaupun katanya dia jarang bikin katanya. Iya. Bikin lagi. Bikin lagi ya nanti ya. Sabar. Dadah. Bye.